Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dalam materi cara menulis kutipan. Nah, mengapa ini kita bahas? Karena ini sangat penting bagi orang atau mahasiswa yang akan membuat artikel, membuat skripsi, disertasi atau maupun tesis dan selain sebagainya. Karena kutipan ini bisa menjadi landasan teori. Ini biasanya di bab 2, di bab 1, di bab apa saja kutipan ini bisa kita ambil. Nah, yang kita bahas dalam kutipan ini sebelum kita masuk ke cara menulis, kita lihat dulu apa itu kutipan, ya. Kutipan ini yang kita bahas di sini adalah pengertian kutipan, kemudian jenis-jenis kutipan, nama pengarang dalam kutipan, kemudian cara pengutipan dan fungsi pengutipan. Lalu apa itu pengutipan? Kutipan. Kutipan ini pengambil alihan pernyataan orang lain, baik satu kalimat atau lebih untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen di tulisan sendiri. Jadi sebagai penguat. Nah, jenis-jenis kutipan. Nih, jenis kutipan ada kutipan langsung, ada yang tidak langsung. Nah, jenis kutipan langsung adalah dapat dilakukan apabila sumber kutipan itu berciri sebagai berikut. Pernyataan yang dikutip itu berupa definisi, berupa konsep yang amat penting, berupa peraturan dan perundang-undangan, berupa pendapat yang kontroversial, tidak berupa ungkapan yang berbelit-belit. Pernyataan yang dikutip tidak terlalu panjang. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita lihat tata cara penulisan kutipan langsung. Nah, kutipan langsung kurang dari 4 baris yang diintegrasikan dengan teks penulisan. Jarak antara baris spasi ganda, 2 spasi, kemudian diapit dengan tanda kutip. Dan di akhir kutipan diikuti dengan tanda kurung yang di dalamnya berisi nama pengarang, tahun terbit, dan halaman. Nah, kutipan lebih dari 4 baris, misalnya kutipan dipisahkan dari teks dengan jarak 1,5 spasi, jarak antar baris dan 1 spasi. Kutipan ini boleh diapit dengan tanda kutip, akhir kutipan diikuti dengan tanda kurung yang di dalamnya berisi nama pengarang, tahun terbit, dan halaman. Nah, seluruh kutipan menjorok ke dalam 5-7 huruf atau karakter. Bila alinea baru yang dikutip, maka baris pertama harus menjorok. Demikian. Nah, lanjut lagi. Contohnya adalah aktivitas dan motivasi guru menurut ini ya, membuat siswa menjadi lebih dekat dengan matematika. Ini contohnya. Kreativitas guru menimbulkan rasa ingin tahu bla 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 dan selanjutnya. Ini tanda kutip ya. Nah, contohnya. Atau begini. Ini terlebih dahulu yang kita kutip langsung, kemudian nama pengarang, tahun terbit. Lanjut lagi. Kemudian ini ada lagi eh, pengutipan tidak langsung. Pengutipan tidak langsung itu bisa dilakukan apabila berciri sebagai berikut. Nah, pernyataan yang dikutip tidak berupa konsep dan definisi yang penting. Pernyataan yang dikutip itu berupa klasifikasi. Pernyataan yang dikutip itu berupa ilustrasi dan contoh. Pernyataan dikutip itu berupa ungkapan yang berbelit-belit dan membingungkan pembaca. Yang dikutip itu berupa ungkapan yang sangat panjang sehingga perlu diambil ke ide pokoknya. Jadi apabila berciri seperti itu, bisa kita lakukan pengutipan tidak langsung dengan kalimat sendiri. Nah, pengutipan tidak langsung ini dilakukan dengan memasukkan dalam teks utama, karena redaksinya sudah diadaptasikan dengan gaya menulis sendiri, maka tak perlu lagi diberi tanda petik, ya, petik ganda. Hanya nama pengarang, tahun terbit, halaman, buku sumber, tetap perlu cantumkan. Jadi tidak perlu lagi kalau yang tidak langsung ini tidak perlu lagi kita pakai tanda petik double ya, petik ganda. Nah, contohnya pengutipan tak langsung dengan penyebutan pengarang dalam teks. Nah, guru sangat berperan penting dalam
proses pembelajaran selanjutnya. Joyce and Well, tahun 1992, halaman 14. Jadi dikutip dari buku ya, dari apa? Dari jurnal juga boleh. Ini tidak langsung ya, tidak langsung berarti ini memakai kalimat sendiri. Selanjutnya, nama pengarang dalam kutipan. Jika nama pengarang sumber yang dikutip itu disebutkan pada awal kalimat, nama pengarang itu ditulis secara lengkap dengan diikuti tahun terbit dan nomor halaman yang berada dalam tanda kurung seperti ini. Ya, menyatakan bahwa ini pengarang dalam kutipan. Lalu, ini nama pengarang dalam kutipan ya. Nah, jika nama pengarang dari sumber yang dikutip itu disebutkan pada bagian akhir kutipan, aturannya sebagai berikut. Nah, jika hanya ada satu pengarang, perujukannya dapat dilakukan dengan menggunakan nama akhir pengarang, tahun di antara tanda kurung. Jika ada dua pengarang, perujukan dapat dilakukan dengan cara menyebutkan nama akhir kedua penulis. Jika penulis lebih dari dua orang, penulis rujukan dilakukan dengan cara menulis nama pertama dan dari penulis tersebut diikuti dengan dan kawan-kawan ya, DKK. Jika nama pengarang tidak disebutkan, yang dicantumkan dalam perujukan ialah nama lembaga yang menerbitkan, nama dokumen yang diterbitkan, atau nama koran atau majalah yang memuatnya. Nah, untuk karya terjemahan, perujukan dilakukan dengan cara menyebutkan pengarang aslinya. Nah, rujukan dari dua buah sumber berbeda atau lebih yang ditulis oleh pengarang yang berbeda dicantumkan dalam satu tanda kurung dengan titik koma sebagai tanda pemisahnya. Nah, sekarang kita lihat cara pengutipan. Nah, pada umumnya ada 3 cara dalam menyajikan kutipan dalam satu laporan karya ilmiah, yaitu in-note, footnote, dan endnote. In-note, footnote, endnote ini kita bahas terlebih dahulu adalah in-note. Ya, in-note ini adalah cara mengutip dengan meletakkan kutipan pada satu halaman bersamaan dengan menempatkan nama pengarang, tahun penerbitan, dan nomor halaman yang dikutip pada satu lembar penulisan. Nah, catatan perut, nah namanya in-note itu berhubungan dengan kutipan atau rangkuman. Rangkuman dan pengutipan ini digunakan untuk mendukung ide gagasan yang akan kita sampaikan. Ini ada in-note sebelum kutipan, ada in-note setelah kutipan. Nah, yang sebelum kutipan ini nama pengarang terlebih dahulu, kemudian buka kurung, ini ada tahun, kemudian halaman, baru menyatakan bahwa, sekarang in-note setelah kutipan. Ini kita kutip dulu apa yang dibuat, kemudian nama pengarangnya, lalu tahun dan halaman. Nah, selanjutnya ini in-note dengan dua pengarang atau lebih. Seperti ini, ya. Kita buat dulu kalimat yang kita ambil ya. Kemudian ini siapa saja ya, pakai titik koma, siapa saja itu pakai titik koma ya. Ini tetap ini pakai titik koma. Oke. Untuk selanjutnya in-note dengan dua pengarang atau lebih. Menurut Abbas Alim ini ya, ini juga seperti ini contohnya ya. Lanjut ada footnote. Footnote ini adalah cara pengutipan dengan meletakkan kutipan di halaman bersamaan dengan menempatkan nama pengarang dan nomor urut kutipan, sedangkan pada bagian bawah kaki halaman dicantumkan pengarang berikut identitas lainnya seperti tahun terbit, judul buku atau jurnalnya, tempat terbit, penerbit, nomor halaman, bahkan informasi tambahan yang dirasa perlu disampaikan. Ini contohnya ya. Seperti ini kita ambil, kutip, kasih tanda 1, angkat ya. Di bawah halaman, di bawah halaman paling bawah itu kita buat kutipan nih, ini tanda 1, kemudian terus halaman terakhir ya. Lalu ini ada lagi endnote ya. Endnote ini cara pengutipan dengan meletakkan kutipan
pada suatu halaman bersamaan dengan menempatkan nama pengarang dan nomor urut kutipan, sedangkan informasi tentang pengarang dan identitas lainnya diletakkan pada lembar akhir satu karangan, umumnya sebelum bagian daftar pustaka atau rujukan. Nah, coba kita lihat ini contoh EndNote ya, seperti daftar pustaka dalam teks ya. Ini seperti ini contoh EndNote ya. Ini dalam ini. Nah, ini Head and Gainer dalam Daniel Coleman ya. Ini adalah EndNote ya. Seperti ini contohnya. Daftar pustaka pada awal kutipan seperti ini, pada akhir kutipan seperti ini. Nih, ini akhir ya. Oke. Nah, sekarang apa fungsi kutipan itu? Nah, yang jelas kutipan ini pandangan yang akan diuraikan. Nah, penguat atau pendukung pendapat penulis sebagai pembanding. Nanti di pembahasan kita bandingkan antara hasil penelitian kita atau hasil ulasan kita dengan hasil yang dibuat oleh artikel orang lain atau dari buku orang lain itu. Kita bandingkan. Nah, ternyata ini bagus, ternyata ini apa ya, sesuai gitu dengan pendapat si ini. Nah, gitu. Kemudian fungsi kutipan juga bisa dikoreksi atau ditolak. Nah, untuk selanjutnya kesimpulan bahwa kutipan itu adalah mengambil alih pernyataan orang lain, baik itu satu kalimat atau lebih untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen di tulisan sendiri. Walaupun pernyataan ini bisa berupa lisan, tetapi untuk keperluan tulisan ilmiah termasuk skripsi pada umumnya dikutip adalah pernyataan yang tercantum di karya tulis ilmiah atau laporan penelitian ilmiah. Nah, jenis kutipan itu terdapat dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Cara pengutipan itu terdapat tiga cara, yaitu in-note, footnote, dan endnote. Nah, fungsi kutipan adalah pandangan yang akan diuraikan, penguat atau pendukung pendapat penulis, pembanding, dan dikoreksi atau ditolak. Nah, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.